Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para alim, para ulama, para kiai, khususnya Nahdlatul Ulama Ranting Bumirjo, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, jajaran Suriah, Tanfidiyah, dan seluruh Banom yang saya hormati. Ini satu pengajian yang mungkin baru pertama kalinya di Indonesia. Jadi ini mungkin pertama kali terjadi di Indonesia. Insya Allah ini pertama kali terjadi ada pengajian boyongan. Ini benar-benar fenomena baru ini. Ada pengajian boyongan. Jadi ini adalah ranting NU di Bumirjo, Mungkit, Magelang. Tapi pengajiannya boyongan ke Jogja. Jadi boyongan ke tempat saya di Jogja. Ini fenomena kecerdasan lokal karena adanya COVID. Jadi COVID ini mencerdaskan banyak orang. Nah ini, ya inilah yang namanya gerak zaman. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Di mana gerak zaman ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Yang kita sering sebut ora iso dimoi. Ya ning ora masa iya, nek iya masa ora. Ora iso dimoi. Sesuatu yang gemebiar, hingar-bingar sampai di puncak mimpi manusia, tahu-tahu ditutup pet dengan corona. Ini adalah satu kenyataan yang luar biasa. Jadi ibaratnya ini rem depan belakang. Ini peradaban yang berjalan hampir berapa ini? Peradaban hampir 150.000 tahun. 150.000 tahun. Terus mulai dari zaman batu, zaman Flintstone, kemudian sampai zaman logam, jadi megalitikum, mesozoikum, terus neolitikum, sampai kemudian mengalami peradaban modern. Dan peradaban modern tiba-tiba cepatnya luar biasa. Cepatnya orang umum. Dan itu kita alami di 20 tahun belakang ini. Semenjak dikenal dengan istilah peradaban milenial tahun 2000. Milenium. Cepatnya luar biasa. Sampai menghasilkan istilah yang sangat ekstrim yang dikenal dengan millennials killing everything. Bahwa milenial itu membunuh segalanya. Dari membunuh tipis-tipis sampai membunuh besar-besaran, bukan pembunuhan dalam sifat yang sering kita sebut menghilangkan nyawa, tapi pembunuhan terhadap sebuah sistem-sistem yang berjaya tiba-tiba mati.
Ini adalah milenial. Bukan hanya sistem yang tidak kelihatan. Sistem yang kelihatan tiba-tiba kena finishing touch, dibunuh sama milenial. Dan itu kita rasakan. Itu kita rasakan, dibunuh semua. Kita bisa lihat tiba-tiba angkutan konvensional seperti taksi tiba-tiba habis dihajar oleh taksi online. Kita tidak pernah kebayang tiba-tiba perguruan tinggi yang secara khusus berbicara tentang postel tiba-tiba habis tidak lebih dalam 2 tahun. Pak Pos tidak ada lagi keliling di kampung-kampung. Ini mungkin sebentar lagi juga mall sudah banyak yang kolaps, dibunuh sama yang namanya bisnis online. Toko amplop dan perangko mati semua. Tidak ada lagi yang dulu disebut filateli. Toko-toko buku habis semua, kena buku elektronik. Ini dan manusia percepatannya luar biasa. Mungkin nenek moyang kita nggak kebayang ada zaman seperti ini. Itu kebanggaan terhadap kemampuan telepati dengan bertapa menghasilkan khatam-khatam tiba-tiba hilang karena ada telekomunikasi lewat digital. Jin-jin bagian ngangkat berat tiba-tiba pensiun gara-gara muncul traktor, muncul bulldozer. Ini biro jodoh tiba-tiba habis gara-gara orang bisa mencari berselancar di dunia maya. Gitu. Tempat-tempat kursus masak tiba-tiba habis kena tutorial memasak di YouTube. Wah, ini tidak kebayang. Makanya dunia sedang bergerak ke satu titik yang luar biasa cepat. Untuk mencari informasi tidak perlu bertanya ketika kita berjalan kemana-mana. Gak perlu turun mau coplang. Semua sudah diarahkan oleh Google Map. Ini dunia yang gak kebayang. Bahkan mungkin jin aja gak kebayang. Nggak kebayang bahwa alat propagandanya akan habis pelan-pelan. Dulu jin punya alat propaganda namanya gambar. Sehingga gambar menjadi alat sesembahan. Jin kemudian membuat sesuatu yang lebih indah namanya patung. Sehingga patung menjadi alat sesembahan. Akan tetapi itu semua dibantai oleh yang namanya milenial dengan yang namanya kamera digital. Habis semua. Dimana dulu klise itu harganya luar biasa bagus. Kalau orang foto klisenya tinggal berapa dihitung. Sekarang orang bisa jepret di mana-mana patung jadi tempat selfie, gambar begitu mudah sehingga alat propagandanya iblis juga pensiun. Ini zaman yang cepatnya luar biasa. Itu dulu alat propagandanya macam-macam. Jadi tidak hanya di peradaban manusia, juga di peradaban jin juga mengalami pembantaian oleh zaman milenial. Dulu orang masih tergantung sama tuyul, sama babi ngepet. Sekarang untuk mencari uang dengan mudah melalui bisnis online. Sudah tidak ada lagi. Jadi ini manusia sedang menunjukkan kekuatannya. Jadi ahsani takwim ini sedang menampakkan dirinya. Dunia yang dulu disebut dunia khayal akhirnya oleh manusia bisa diwujudkan. Maka banyaklah mengkhayal agar kita punya teknologi yang bisa diwujudkan. 80-an Doraemon adalah dunia khayalan anak-anak Jepang. Tiba-tiba tahun 2000 ke atas khayalan itu menjadi kenyataan semua. Dulu yang namanya khayalan kita bisa tidur sambil berkomunikasi dengan orang yang jauh tanpa harus ke wartel. Sekarang beneran terjadi
orang bisa berkomunikasi tanpa harus kemana-mana. Anak-anak nakal dulu mencari sungai untuk ngintip ibu-ibu mandi. Sekarang untuk melihat yang lebih polos tidak perlu kemana-mana, semua ada di dalam gadgetnya masing-masing. Ini zaman. Nah ini cepatnya luar biasa. Ini tidak lebih dari 30 tahun. Di tahun 2000 orang masih megang Nokia 3310. Itu bangganya luar biasa. Terus kemudian tiba-tiba seluruh handphone dihabisi sama namanya Nokia 9210i yang bisa dibuka ceklek, iso ngirim. Oh itu luar biasa. Saya punya satu dibanting anak saya. Karena nggak boleh dipinjem. Biasanya dia pinjem yang 3310, begitu ganti yang 9210i yang warna milenial, warna apa dulu itu. Nggak boleh banting. Tiba-tiba cepatnya luar biasa. Tiba-tiba Nokia yang begitu merajai mati dihajar sama Samsung. Tiba-tiba sekarang Samsung harus berbagi dengan Xiaomi. Bahkan Apple harus mati dihajar oleh Apple-Applean. Oh ini percepatan yang luar biasa. Ini tidak kebayang. Melihat Afrika tidak perlu nunggu flora dan fauna. Cukup ngetik di situ, semua ada. Ini percepatan. Di mana akhirnya manusia merasa hidup tanpa butuh siapapun, hanya butuh pada kuota. Nah, tiba-tiba percepatan seperti ini dihajar habis dengan yang namanya corona. Ya, terlepas dari cerita tentang ini konspirasi, corona adalah permainan politik, corona adalah permainan ekonomi, itu bagi saya nggak penting. Yang penting corona itu ada, itu yang penting. Saya nggak peduli itu cerita tentang konspirasi, itu cerita tentang apa. Yang penting adalah manusia butuh vaksin, udah. Jadi zaman nggak usah mikir konspirasi, sudah. Kita orang butuh vaksin. Karena ini wabah. Kenapa? Bahasa wabah itu bahasa lama. Al-wabah artinya yang seperti ini pasti ada. Bahwa yang namanya wabah itu dari dulu ada, cuman skalanya adalah lokal seiring percepatan manusia yang belum cepat. Dulu orang untuk sampai dari Makkah ke Madinah butuh waktu mungkin 5 hari. Berjalan kaki bisa jadi 15 hari karena panas. Kalau orang ketempelan virus, pasti virusnya sudah mati di tengah jalan. Dulu orang dari Surabaya ke Jogja jalan kaki, paling cepat pakai gerobak sapi atau pakai kuda, sehingga kalau ada yang sakit di Surabaya sampai Jogja virusnya sama orangnya sudah mati. Nah sekarang percepatan orang luar biasa. Dalam ruang lembab corona itu mampu bertahan 36 jam. Sementara dari Jogja Indonesia ke Makkah cuma 9 jam. Jadi kalau ada orang ketempelan itu belum mati. Virusnya belum mati, manusianya juga belum mati. Karena usia virusnya 36 jam, butuhan orang untuk mencapai ruang itu cuma 9 jam. Apalagi Bumi Rejo cuma sampai Jogja. Maka hati itu loh ya. Hati-hati, makanya hati-hati, jangan lupa cuci tangan pakai masker. Tapi karena saya ngomong jadi nggak pakai masker loh ini. Nah dalam situasi seperti itu semua ditantang. Milenial ini ngajak kelahi semua orang. Corona ini juga ngajak kelahi semua orang. Apanya? Peradabannya. Jadi semua ditantang. Tidak cuman sesuatu yang disebut modernitas, bahkan sesuatu yang disebut religiusitas juga ditantang. Sholat Jumat ditantang sama corona. Akhirnya sholat Jumat libur. Iya, Idul Fitri ditantang sama corona, libur. Tapi Indonesia Islam tidak terlalu ribet. Ketika corona menantang sholat Jumat,
Kita punya tradisi sholat Jumat lebih diskonan lagi. Kemana? Dalam rumah. Rumah masih banyak orang, diskon lagi. Nggak perlu banyak makmum. Cukup satu imam, satu khotib, cukup. Ini ada batas minimal. Idul Fitri ditantang sama milenial COVID, masih punya jalan keluar. Nggak usah di lapangan, nggak usah di masjid, sholat di dalam rumahnya masing-masing. Jadi imam keluarga, masih bisa ada jalan keluarnya. Akhirnya seorang khotib bisa menyampaikan, wahai anak-anak dan istriku, yang sebelumnya selalu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, berubah jadi wahai istri dan anak-anakku. Ini masih bisa bertahan. Haji ketika ditantang sama COVID, nggak ada yang berangkat, masih bisa apa? Cari Hajar Aswad. Sang perempuan mencium tangan istrinya. Sholat di depan Ka'bah masih bisa dilakukan oleh ibu-ibu ketika suaminya tidur, dijejeri gitu toh, tanpa udik-udik pun sudah dapat pahalanya sholat di depan Ka'bah. Masih ada. Jadi agama punya titik. Kalau terjadi wabah pasti punya jalan keluarnya. Jadi tidak usah cerewet. Kenapa masjid ditutup? Yang tutup bukan cuma masjid, Vatikan juga tutup, gereja misa juga nggak ada. Yang namanya tembok ratapan di Palestina, Yerusalem juga nggak ada. Jadi cuma itu. Maka sekarang iblis, setan nggak goda manusia pensiun. Saatnya kita goda setan sekarang ini. Kita makan yang pedas jangan pakai bismillah biar dia ikut makan. Setelah itu kita minum es teh pakai bismillah biar dia nggak ikut minum. Ini pedesan. Ini milenial. Ini ditantang semua. Gitu. Kiai yang biasanya ngaji ke sana ke sini, pray. Belum ya. Sotik dan Monata yang demikian gagahnya. Wah, libur. Jadi semuanya libur ini. Ini zaman ini. Jadi bukan cuman yang baik atau yang buruk. Libur semua. Coba. Kafe tutup. Jamaah istighosah tutup. Semua tutup. Ini libur semua. PSBB tambah panjang. Mestinya tanggal 14 berubah menjadi tanggal 8 Februari. Ini tidak apa-apa. Ini zaman. Biar kita ngalami inilah. Bahwa manusia itu sebenarnya tidak berharga-berharga amat. Manusia aja yang sok-sokan. Manusia itu sama, biasa aja. Sama Coro mungkin juga sama. Buktinya apa? Coro itu gak pernah malu sama manusia. Makanannya dipenceloki Coro. Cuman manusia punya akal mukul Coro. Coronya gak punya akal mukul manusia. Di hadapan cicak mungkin manusia juga sama. Gak ada bedanya bagi cicak. Buktinya sikat gigi kita suka dijilati cicak, dia gak malu. Sikat gigi manusia enggak, jilati aja. Singa, apakah malu sama manusia? Enggak, begitu sampai keliru tempat sama singa, dimakan juga. Sama seperti singa makan ayam. Ular, apakah kemudian ular itu menjadi takut sama kita? Enggak, ketika kaget gigit juga dan kita mati sama ular. Sementara nggak ada ceritanya manusia gigit ular itu, kecuali dimakan. Loh, jadi di hadapan Allah, kita ini berbeda karena kita dikasih akal. Kita menjadi merasa lebih pede bahwa kita merasa lebih baik daripada yang lain. Tapi di hadapan makhluk yang lain kita ini sama. Apa emang kambing juga malu sama manusia? Enggak juga. Kadang kita lagi tidur terus dikencingi sama kambing. Kutu iseng-iseng aja mau gigitin rambut kita. Dia nggak pernah membedakan, oh manusia janganlah, dia makhluk terbaik. Enggak, sama aja. Sama. Ayam saya itu juga sama. Kadang saya dipatok juga. Dia depannya sama aja. Malah manusia ini yang sebenarnya punya sopan santun terhadap makhluk yang lain. Manusia ini. Kalau makhluk yang lain sama aja. Makanya virus juga gak pandang bulu. Siapa aja diajar ketika ditempeli dicokot kick gitu aja. Jangan merasa tuh, wah kita ini manusia, virus pasti sopan. Enggak. Karena apa? Manusia ini punya sifat membutuhkan terhadap sesuatu yang lain. Manusia nggak mandiri. Ketika dia pengen sehat dia butuh nasi. Ketika dia pengen sehat dia butuh ikan.
Makanya ketika malaikat berdialog dengan Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau akan ngerusak? Ya di hadapan malaikat semuanya sama kedudukan manusia, dan manusia memang hobi ngerusak. Malaikat stabil, dia nggak punya keberpihakan, berpihak kepada kambing apa berpihak, enggak, sama bagi malaikat. Bambu ya harus tetap hidup bagi malaikat, tapi manusia ketika mau bikin rumah ngerusak bambu. Manusia ketika mau bikin lapangan sepak bola ngerusak rumahnya yuyu. Nah itu bagi malaikat ini yang perusak ini. Mau bikin rumah ngerusak gunung, mau bikin joglo nebang pohon, ini sama. Lo artinya apa? Dia ada malaikat sama. Kita juga suka menumpahkan darah. Hampir setiap hari semua darah kita tumpahkan. Berapa ekor ayam kita sembelih tiap pagi, berapa ekor sapi, Grameh yang pengen kawin kita pukul kepalanya. Loh, ini kehidupan kita ini di hadapan alam kita ini sama. Apa kemudian harimau sopan sama manusia? Enggak. Waktu kita digigit aja, nyamuk juga nggak pernah sopan sama kita. Tahu-tahu mulut kita tempeli nyamuk, tempeli lalat. Ya kan, panu kadas kurap itu organisme kecil, ngerigiti, dia nggak pilih-pilih, kadang milih di kuping, kadang milih di udel. Nah, jadi dalam situasi seperti ini sesungguhnya manusia berada dalam satu titik yang juga rentan dalam kehidupan bumi, rentan. Jadi manusia itu juga rentan. Kalau seandainya singa yang kuat, ya kita yang dimakan. Jadi manusia ini rentan dalam kehidupan yang nggak istimewa banget, cuma dikasih akal. Nah makanya kalau manusianya ini yang nggak sopan sama makhluk yang lain, keseimbangan bumi akan goncang, karena hanya manusia yang bisa punya sopan santun dan punya mekanisme untuk mengatur bumi. Yang lain nggak ada. Tikus apa punya mekanisme sopan santun sama manusia? Enggak. Kalau di hutan makanannya habis, dia cari makanan di dalam rumah. Sama aja. Kan gitu. Manusia juga sama. Ketika kemudian manusia pengen membelah diri juga nggak punya sopan santun. Yang ditutup-tutup, dibuka-buka, nggak punya sopan santun semua. Lihat tuh. Ini kan sopan semua ini pakai baju. Kalau mau berkembang biak nggak ada sopan santunnya lagi, bukai semua. Bahkan yang ditutup-tutup paling dalam dibuang tutupnya. Menjijikkan, ya menjijikkan ketika mau membelah diri. Diludahi orang, lapor polisi. Begitu mau produksi, cari tempatnya ludah. Iya kan, dikencingi orang, libutnya luar biasa, bisa lapor polisi. Tapi ketika mau produksi antar manusia, itu tempat yang paling, tempat keluarnya kencing malah dicari. Padahal dikencingi aja ribut. Sumber kencingnya malah, ini kan sebenarnya manusia terletak pada satu sistem di mana manusia ini nggak hebat-hebat amat. Ketika berhadapan dengan makhluk yang lain sama aja. Nah makanya manusia mesti sopan terhadap makhluk yang lain. Karena hanya manusia yang dibekali Allah dengan akal untuk membangun mekanisme kebersamaan. Yang lain nggak dibekali. Jadi kalau manusia ini dihabisi sama makhluk yang lain, ya manusia harus sadar bagaimana manusia tidak kemudian habis. Bangunlah mekanisme. Lah mekanisme itu yang menjaga alam, menjaga lingkungan. Toh manusia kalau sakit perut tetap butuh kunyit, kunyit butuh tanah yang subur. Manusia ketika pengen protein, manusia tetap butuh ikan, ikan butuh habitat yang segar dan sehat. Gitu loh. Manusia itu kalau pengen berkuasa, pengen kuat itu, dia harus makan. Sementara pusat makanannya bersumber pada habitat yang harus terjaga. Lah manusia kadang lupa habitat makanan yang tidak terjaga, tapi dia merasa kuat ketika sudah butuh makanan yang terjaga. Lah ini yang susah. Nah hari ini manusia dituntut betul bahwa kehidupannya diancam. Setelah diancam sama singa bisa bertahan, diancam sama harimau bisa bertahan. Nenek moyang kita pintar, harimau disingkirkan dari tanah Jawa, pindah ke Sumatera semua. Di Sumatera diusir lagi sekarang di Gunung Leuser. Ya terus, kalau jengking bisa diusir keluar dari kampung. Nah, setelah yang lain
pergi, yang datang namanya virus. Wah, nggak kelihatan, manusia bingung gimana barangnya, mana coronanya, lu bingung tuh. Ini sama, ketika manusia dihajar sama Merapi, manusia tahu dia lari. Nanti setelah Merapinya udah nggak ngamuk, kemudian manusia naik ngambil pasir. Nah sekarang yang datang ini bukan singa, bukan apa, yang sudah diurus pergi, benar pergi, tapi yang kemudian datang ini semua ditantang. Agama ditantang, alat transportasi ditantang, perusahaan-perusahaan penerbangan sekarang bangkrut semua, hotel-hotel besar ditantang, banyak sekali hotel kolab, tempat judi ditantang, orang tidak lagi berjudi duduk dengan di depan meja, tapi orang berjudi melalui bisnis judi dan semua ditantang. Nah kehidupan yang seperti ini harus ada jawabannya, karena semua ditantang, gitulah, semua ditantang. Ini yang jual bakmi dok-dok ini juga nanti ditantang sama milenial. Itu nanti juga mungkin sudah nggak jualan dok-dok lagi, gitu cukup di rumah, terus kemudian bisnis online. Nah ini semuanya ditantang. Nah dalam tantangan-tantangan yang seperti ini kemarin kita merasakan betul. Merasakan apa? Merasakan indahnya menjadi warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kroso enak gitu. Kita kroso betul, tidak panik. Ketika tidak ada sholat Jumat, Kiai ya sudah di rumah. Ini virus, kita tidak usah takut. Kita hanya takut kepada Allah. Yang lain bilang begitu, Kiai, ya jangan begitu. Kita sudah terbiasa pakai wasilah. Kita sudah terbiasa berhubungan dengan wasilah. Kalau kita sakit kepala, pasti cari obat. Kalau kita pengen kenyang, kita terbiasa cari makan, tidak langsung kenyang. Jadi ketika ada penyakit, jangan lupa kalau manusia hidup butuh wasilah, itu jangan dilupakan. Kalau manusia sehat silahkan tanpa wasilah, boleh. Itu kita pengen punya anak, wasilahnya harus punya pasangan. Nah dalam hal yang lain kita butuh wasilah. Begitu ada penyakit kita sok-sokan hidup tanpa wasilah. Nah itu yang kemudian para kiai jangan gitu. Allah itu juga bikin singa itu bikinan Allah, makanya nggak usah takut sama singa, takutlah sama Allah. Nah cobalah tidur sama singa, diemut kamu loh kan gitu. Nah itu penjelasan pertama dari para ulama ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama, karena sudah memahami betul yang namanya wasilah. Nah ini tidak ada yang komplain. Yang lain ini kenapa pasar buka? Cara kiai ya sudah, kalau nggak boleh di masjid, kenapa? Karena nggak ngerti. Nah konsep-konsep dan konteks yang seperti ini nggak bisa kemudian kita tiba-tiba berjalan dengan tanpa adanya kaidah. Nah itu Nahdlatul Ulama bisa menghadapi. Jadi secara fikih Nahdlatul Ulama punya mekanisme yang tidak bikin ribut di dalam situasi pandemi. Kemudian secara tasawuf, secara batin orang-orang NU juga masih tenang karena ada banyak doa yang pernah diajarkan untuk keluar dari wabah. Li khamsatun udfi biha harral wabah al-faqil khatimah al-mustafa wal-murtadha wa benahuma Fatimah. Kita diajarkan seperti itu. Kita diajarkan kalau habis maghrib jangan lupa kan gitu baca ayat kursi. Habis asar jangan lupa kulhu falak nas 3 kali disambung bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa wasami'ul alim. Mesti diajari begitu. Subuh masih diajari kunut Allahumma sallimna wal muslimin wa afina al muslimin wa qina ya syarra masaibidin ya hati, masih diajarkan seperti itu. Jadi zahiran wa batinan masih tenang. Makanya dalam situasi seperti ini yang paling tenang ya NU yang tenang. Nah yang nggak tenang semakin dalam situasi yang seperti ini semakin kelihatan mengerucut pada sifat-sifat yang tidak
benar sifat-sifat yang tidak pas, termasuk ada yang akhirnya dibubarkan karena tidak pas gitu loh dengan keberadaan zaman, udah rapate usum gitu. Ya rapati usum sih, teriak-teriak itu udah tidak usum dalam situasi kayak begini kan gitu. Nah itulah bedanya ikut NU sama yang lain. Tenang kalau ikut NU, sampai kapanpun NU ini usum, apa ya usum ini ya. Ya cocok dengan zamannya, cocok mau di kota ya cocok, mau di kampung ya cocok. Ya cocok. Satu contoh yang paling sederhana, Nahdlatul Ulama ini cocok bagi orang bodoh, cocok. Bagi yang tidak bisa zikir ya sudah, kiainya pintar, bunyi kalau zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya yang bodoh nggak bisa zikir, akhirnya bisa mendengarkan, ikut menirukan. Nah yang lain pada diem gini ya, yang bodoh sampai kiamat juga nggak bisa zikir. Itu enak. Jadi akan selesai. Kerinduan pada Rasulullah, nggak mungkin orang kok nggak rindu sama Rasulnya. Nah kalau ikut NU enak, semua yang rindu bisa diajarkan untuk meluapkan kerinduannya dengan sholawatan. Ya enak, terserah mau model Jawa, model dangdut, model konser juga ada lengkap. Mau sholawatan yang paling laras juga ada, sendirian mau berjamaah pakai tiba, pakai simtuduror, enak. Mau di Kebumen ada janengan gamelan nangdung ya enak. Ada model musik rock kayak Mas Iweng itu juga enak. Nggak ada yang komplain kenapa sholawatan pakai gitar. Udahlah wong rindu Rasulnya dengan gayanya. Mau pakai gaya konser, ada yang suka konser slang tapi sholawatan ya ada gaya konser. Habib Syekh itu gaya konser, Mafia Selawat itu gaya konser. Mau bawa bendera sampai jengking juga ada, itu dengan gayanya masing-masing. Jadi ya diwadahi semua itu. Orang-orang kampung lagi musim ake, seneng ake, NU yang memfasilitasi, tidak harus mengharam-haramkan, enak. Orang yang sakit karena ditinggal keluarganya, sama NU masih diperbolehkan bawa payung, bawa kendi, bawa kopi, bawa lampu di kuburannya. Yang lain bilang musyrik, yang NU ya udah dibiarin. Nanti kalau capek kan berhenti sendiri. Lu gitu gini. Nah, NU paham. Jadi, nah itu stabil, orang tenang sesuai dengan nalarnya masing-masing. Bagi yang pinter-pinter ya sudah ngaji. Mau pakai kitab apa NU lengkap. Jadi sumbernya ada semua. Bagi yang setengah ya boleh apa aja. Itulah sifat dari Nahdlatul Ulama gitu. Karena memang Nahdlatul Ulama ini melalui, kalau dilihat dari satu prosesnya, Nahdlatul Ulama itu berdiri tahun 1926. Tapi Nahdlatul Ulama tidak pernah kemudian memisahkan diri dari peradaban Islam semenjak zaman Rasulullah. 26 itu hanya berdirinya organisasi, hanya proses berdirinya jamaiyah. Tapi sebagai sebuah otoritas diniyah, para ulama itu tidak kemudian membuat sesuatu yang baru. Bukan ahlul bid'ah, bukan wahdatsah, bukan membuat sesuatu yang baru. Itu dalam otoritas keagamaan, para ulama hanya menjadi penyambung dari ulama yang sebelumnya. Tapi sebagai sebuah organisasi memang didirikan mutlak pada tahun 26. Gitu. Tapi otoritas keagamaannya tidak kemudian Kiai Hashim bikin sendiri, tidak. Tidak kemudian Kiai Wahab bikin sendiri, enggak. Itu hanya menjadi bagian dari linchpin atau daya sambung dari mata rantai keberagamaan yang sebelumnya. Makanya ada istilah al-muhafadzatu 'alal qadimis saleh wal akhdhu bil jadidil. Jadi menjaga tinggalan dari masa lalu yang baik, tinggalan agama dan tinggalan peradaban.
Hal itu bisa kita lihat pengakuan bahwa kita bagian dari peradaban masa lalu. Kita selalu mengakui Islam ini adalah penerus para wali. Dan pengakuan itu bukan cuma manhaj berpikir, tapi kita juga punya manhaj mendatangi tempat-tempat di mana beliau-beliau disemayamkan. Kita menziarahi kuburnya, oh inilah. Ini sebagai sebuah konsep sosiologi dasar membuktikan bahwa Nahdlatul Ulama tidak terpisah dari masa lalu keberagamaan semenjak zaman Rasulullah, nggak terpisah. Kita bisa dari Dohir kita ziarah ke makamnya. Bahkan batinan kita setiap hari selalu ilah ruhi ilah hadrati bibarokati. Artinya apa? Pengakuan ini bukan pengakuan zahir, pengakuan batin kita lakukan. Makanya tidak ada kemudian Nahdlatul Ulama kok adalah semuanya baru semenjak tahun 1926. Kunut itu ada semenjak zaman Rasul. Tarweh ada 20 dari zaman Rasul. Semuanya ada. Jadi itu yang mesti diingat bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama tidak kemudian memutus mata rantai keberagamaan dalam konsep yang disebut bid'ah atau muhdatsah. Tidak ada. Tidak ada. Karena tidak ada satupun yang baru. Tapi konsep jam'iyahnya adalah konsep yang memang dibikin oleh otoritas para ulama yang hidup di zaman itu untuk memberikan ruang diniyah, ruang siasah. Itu ada ruang keberagamaan dan ada ruang politik, ada ruang keagamaan, ada muamalahnya. Tapi untuk menentukan itu nggak main-main. Para ulama yang berjalur pada ahli sunnah wal jamaah itu nggak main-main. Membicarakan persiapan membuat jamaah ini itu tidak kemudian voting, tidak kemudian datang ke notaris, itu tidak. Tapi melalui proses yang sangat serius yang dikenal dengan istilah al-masyhur baina khamsina alim. Musyawarah 50 orang alim. Sampai bisa lihat itu datanya masih ada. Kiai Hasyim Asy'ari gede semua. Yai Wahab, Yai Asnawi, Yai Fakih Mas Kumambang, komplit itu semuanya. Itu berhari-hari bermusyawarah hanya untuk menentukan pembuatan wadah. Ibaratnya itu mau bangun tandon. Airnya sudah ada, tukangnya ada, tapi bikin tandonnya, bikin wadahnya itu musyawarah lewat 50 ulama, besar semua. Bukan 3 orang kemudian datang ke notaris bikin organisasi, bukan gitu. Makanya kalau mau alo-alo NU, imbangi dulu. Betapa riadohnya para ulama membuat organisasi. Ini 3 orang atas nama Google, alo-alo NU, nggak imbang. Jadi makanya nggak imbang. Ini musyawarah 50 orang alim untuk menentukan ini apakah sudah waktunya bikin jamaiyah. Yang lain sudah bikin jamaiyah. Nah setelah melalui proses itu tidak kemudian memutuskan. Masih ada tahapan yang dilewati. Apa? Al-istikharah. Jadi 50 ulama itu istikharah. Bahkan yang istikharah diistikharoi. Itu enggak main-main. Jadi jangan sembrono. Ini langit semua. Jadi yang istikharah itu diistikharoi dan itu berjalan cukup lama. Habis itu baru melalui fase terakhir para ulama 50 itu tidak lagi kemudian punya otoritas untuk memutuskan berdiri tidaknya organisasi, tapi keputusan terakhirnya satu. Apa? As-su'alu li ahlil mukasyafah. Ditanyakan kepada ahli kasyaf. Siapa? Mbah Khalil Bangkalan yang masyhur sebagai wali, baik wali masyhur maupun wali mastur. Ditanyakan ke sana. Itu. Dan ditanyakan kepada Mbah Khalil itu tidak jawab. Mbah Khalil cuma duduk gini aja ketika ditanya. Mbah, santri-santri pengen bikin jamaiyah. Ini
bagaimana menurut pendapat panjenengan? Nggak jawab Pak Khalil, cuman duduk gini aja, nggak noleh, nggak nengok, nggak ke atas, cuman duduk gini aja. Pulang. Yai Pak Khalil nggak ngendikan, nggak jawab, cuman gini aja. Ya wes, yang sabar, besok tanya lagi. Datang lagi ke Mbak Khalil, gini lagi sama, nggak ada jawaban. Nggak jawab. Sampai yang ketiga baru kemudian Mbak Khalil bangkit, keluar masuk ke kamar, membawakan tongkat sama tasbih kepada Kiai As'ad Syamsul Arifin untuk dihantarkan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Dan itu akhirnya kemudian itu adalah bentuk ridhonya Mbah Khalil terhadap pendirian Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Jadi itu proses yang nggak main-main, makanya jangan alo-alo NU kalau kemudian itu dari ijtihad akal satu, walat itu di situ, karena nggak imbang, gitu loh. Ini diputuskan lewat musyawarah 50 orang alim, diputuskan lewat istikharah, diputuskan lewat bertanya kepada ahli kasyaf. Tiba-tiba ada orang mengkritik dasar Nahdlatul Ulama dengan akalnya. Ini nggak imbang. Itulah makanya kualat, karena nggak imbang. Coba kalau mereka 100 orang dari 50 kalah, ya sudah 100 orang berkumpul mau menganulir NU, silakan. Habis itu 100 orang istikharah, habis itu 100 orang bertanya kepada satu wali, lah itu baru agak dikit lah sama NU. Kalau masih gitu makanya nggak boleh, nggak bisa. Dan Mbah Hasyim sendiri waktu itu dikenal sebagai Hadratul Syekh yang apal kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah beserta rijalul hadisnya. Nah, dalam konteks waktu itu menghafal memang eranya era menghafal, wong belum banyak buku. Zaman segitu beli buku untuk nyalin Sahih Bukhari Muslim, satu kitab kosong untuk nulis itu aja harganya sapi 6, belinya di daerah India sana. Loh, itulah sekarang sapi 6 kan sudah bisa beli perpustakaan. Zaman sahabat ya semuanya apal hadis, karena zaman segitu tidak ada alat tulis, waktunya menghafal. Sama kayak zaman saya, hafal betul sama wajah kekasih, karena nggak ada foto. Lah sekarang banyak yang lupa, kalau nggak ada fotonya lupa wajah kekasihnya. Makanya banyak sekali yang pindah kekasih karena gampang lupa. Nah ini. Nah itu akhirnya kemudian diputuskan ada sesuatu yang tidak berhenti dan tidak akan dihentikan, dari masa lalu yang berjalan panjang sampai persiapan masa depan untuk mengemban Jamaiyah, di mana kaum muslimin harus selamat dihantarkan kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Loh itu terjadi pada tahun 1926. Deklirnya pada tanggal 31 Januari, ya bulan-bulan beginilah. Makanya kalau bulan-bulan begini perbanyak kita ini potong ayam, tahlil untuk para muassis Nahdlatul Ulama, bukti bahwa kita ini mengakui keberadaan kita bagian dari masa lalu pendiri Nahdlatul Ulama. Nah itu titik. Artinya 1926 itu adalah gerbang masa lalu dan masa depan. Nah, ketika menyebut gerbang masa lalu, itu adalah gerbang di mana kita berada dalam ruang Islam yang ada di Indonesia semenjak datang sampai embuh nanti kapan dunia akan berakhir, yang setiap hari diancam akan kiamat ini. Tiap hari mau kiamat sudah dekat. Ini kiamat sudah dekat, diancam itu. Kita nggak ngerti. Nah itu. Nah, ada satu hal yang semakin hari semakin terkuat, gitu ya. Jadi semakin hari semakin terkuat terkait keberadaan Nahdlatul Ulama dan etikotnya. Nahdlatul Ulama ini punya etikot yang berbeda dengan yang lain, terutama terkait dengan bagaimana orang Nusantara kok bisa menjadi Islam. Nahdlatul Ulama itu punya etikot bahwa yang membawa Islam itu Wali Songo. Itu etikot yang nggak bisa dirubah.
Padahal sudah diolok-olok kayak apa Iktikot itu. Iktikot itu diolok-olok sama Ciseno Gurgronya, diolok-olok sama siapa, sampai sekarang di buku-buku pembelajaran masih belum hilang bahwa Islam Indonesia itu disebarkan oleh saudagar dari Gujarat. Loh, kalau Islam Indonesia disebarkan oleh saudagar, berarti Islam yang disebarkan oleh wali ini adalah Islam kapan beradanya? Ini nggak ada yang bisa jawab. Jadi wah, itu Islam ngarang itu, makanya ahlul bid'ah sesat itu karena mereka ini nggak ada hubungannya. Islam yang disebarkan oleh saudagar adalah Islam yang progres, Islam yang maju, bukan Islam yang jumut, yang gudikan ketone miring sarung nglindeng itu kan gitu. Itu Islam itu Islam yang tidak juntrung, kan selalu begitu. Makanya kita ini dianggap Islam puritan, Islam kolot, Islam apa? Karena ini jalurnya adalah jalur partikelir kalau dalam bahasa ini. Nah, pengetahuan selalu mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar. Tapi akhir ini saya terutama ngotot dalam berbagai kesempatan saya sampaikan, tidak, Islam di Indonesia tidak disebarkan oleh saudagar. Tapi benar yang dikatakan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama bahwa Islam disebarkan oleh para wali, dan ini ilmiah. Ini ilmiah. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa Islam disebarkan oleh saudagar itu juga mengatakan bahwa sebelum Islam datang orang Nusantara beragama Hindu. Ketika Islam disebarkan oleh orang Hindu dan kemudian sebelum Islam itu adalah Hindu dan Islam disebarkan oleh saudagar dan berhasil, ini adalah tertolak dalam tesis ilmiah. Dalam tesis ilmu pengetahuan metodologi ini pasti ada yang salah. Kenapa? Karena orang Hindu itu tidak mungkin punya kompromi terhadap saudagar ketika dia berbicara agama. Sebab di dalam agama Hindu yang namanya saudagar sekaya apapun kastanya sudra, dan sudra tidak boleh ngomong agama. Sudra tidak boleh ngomong agama. Kasta tertinggi itu Brahmana. Nah, yang boleh ngomong agama dalam tradisi Hindu adalah Brahmana. Brahmana itu bukan saudagar. Brahmana bukan pedagang. Dia bukan petani. Dia bukan tentara. Dia bukan apa-apa. Itu kasta yang berbicara agama. Nah, kalau berbicara tentang kekuasaan, kastanya kesatria. Yang membantu para raja kastanya Wisya. Yang sudra adalah pedagang sama petani. Di bawahnya ada paria, kastanya para pengemis. Di bawahnya ada kuca, kastanya para pencopet ya tukang ngentit bansos itu kuca. Terus di bawahnya ada namanya melika, maling tapi kalau ketahuan lari. Di bawahnya ada candala, maling tapi kalau ketahuan berani itu begal. Nah, ini makanya kasta yang boleh ngomong agama itu Brahmana. Makanya sejarah yang menyebut Islam disebarkan oleh saudagar itu berhenti tanpa ada penjelasan semenjak Fatimah binti Maimun masuk tanah Leran abad ke-7. Penjelasannya nggak ada setelah itu. Tapi Islam berubah ketika mulai dari adanya Sunan Ampel punya murid Demak. Nah, ini yang aneh. Ketika membicarakan Demak, membicarakan Ngampel, tapi tetap ngotot tentang penyebaran oleh saudagar. Ini aneh. Nah, yang bisa mengembangkan Islam dengan cepat itu ya wali. Karena apa? Wali itu konsepnya sama dengan konsep Brahmana. Aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Inna aulia Allah, wali-walinya Allah itu tidak pernah takut apapun. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Jadi wali ini adalah orang-orang yang udah nggak takut apapun, punya karomah, punya kekeramatan, punya kesaktian. Makanya sejarah pengislaman para wali itu yang banyak ceritanya adalah kesaktian, karena Brahmana itu sakti. Jadi ilmu pengetahuan zaman segitu itu ya kesaktian itu. Era zaman segitu ilmu pengetahuannya ya kesaktian. Ya.
Karena ngadepi para Brahmana yang punya kesaktian. Nah itu para wali. Yang akhirnya wali bekerja melakukan pengislaman. Nah wali itu kan tidak pernah takut apapun. Makanya ketika wali kemudian punya bahasa syaikhun ustadzun berubah menjadi ini nopo kok gatel segini. Wali bekerja ya, akhirnya wali punya konsep tersendiri yang berbeda. Tidak pernah ketakutan, gitu loh. Tidak takut sama sekali. Namanya disebut kiai, itu juga nggak takut. Kalau sekarang orang disebut kiai takut kalah sama kiai Kebu Kiai Slamet, Mbak Kiai Pleret, takut. Wali-wali itu nggak punya ketakutan apapun, nggak takut. Jadi kita bisa melihat betul muridnya disebut santri, ya nggak takut. Nggak usah, jangan muridku hilang keyakinannya karena sebutan santri. Gitu. Dan ketika pertama kali yang dilakukan oleh para wali apa? Menduplikasi kehidupan Rasulullah. Jadi kehidupannya Rasulullah itu dipotokopi di ning Jawa. Yang dikasih nama Jawa pesantren. Pesantren itu sendiri secara ilmiah itu adalah kehidupannya Rasulullah. Betapa Rasulullah hidup bersama para sahabat. Itu makanannya berbagi dengan sahabat. Ya sahabat guyon sama Kanjeng Nabi. Di mana Kanjeng Nabi nuturi istri juga sahabat itu dengar. Sama kan kehidupan kiai saya dan santri ya tahu. Saya diomeli istri ya santri saya itu dengar. Ya sama sih itu kehidupan kiai begitu. Saya anak-anak yang di sini ya makan gulai. Saya makan sop kaki kambing, ya anak makan sop kaki kambing. Ketika sini musim durian, ya anak itu ikut makan durian. Sama kehidupan Rasul. Itu. Anak-anak itu kadang ya iseng dibangunkan yang delik. Ini kan yang delik itu kan. Ada delik di sini, delik di belakang. Ya biasa. Nah, cara kehidupan komunalnya Rasulullah itu diambil langsung difotokopi. Itu potret kehidupan Rasul yang dicontoh oleh para ulama yang memang paling berat nyontoh itu. Betapa rumah harus berbagi dengan santri, rumah berbagi dengan itu yang paling berat. Kalau cuma nyontoh kata cingkrangnya aja gampang. Iya kan nyontoh jenggotnya kan, ini nyontoh yang berat. Nyontoh modal ngumpul gitu. Bareng 24 jam. Rasulullah punya tamu 24 jam, kiai punya tamu 24 jam, sampai kadang waktu untuk istri habis, waktu habis. Nah, itu difotokopi. Makanya kalau kemudian pesantren yang dibangun oleh para wali dengan nama santri, itu namanya aja yang menggunakan nama sini. Yang kebetulan sistem seperti itu juga ada di sini sistem para Brahmana dan para santrinya sama. Nah, di zaman di Rasul juga ada cara seperti itu. Makanya Islam nggak pernah kehabisan stok ketika sistem kehidupan Rasulullah itu difotokopi langsung oleh para ulama dan wali. Betapa dekatnya Rasulullah dan para sahabat itu kan terlihat dari hadis. Matan hadis itu menunjukkan betapa dekatnya kita sahabat dengan Rasulullah. Amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul nyuruh, yang disuruh kan pasti deketan, itu nggak jauh. Nahana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul melarang, ya nggak jauh ngelarang, kan deketan gitu. Kunna ma'a Rasulullah, saya bersama Rasulullah, berarti kan bareng deket. Roa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat Rasulullah, lu ini nggak jauh. Sami itu saya mendengar, berarti kan nggak jauh. Yang agak jauh itu kan akhbarona, itu memberikan kabar kepada kami lah, itu roto-roto nih akhbarona nih, jauh itu akhbarona loh. Itu difotokopi di sini dengan menggunakan cara sini, bahasa sholat menggunakan bahasa ini, nggak takut kalah sama sembahyang yang lain. Buktinya 500 tahun berikutnya menang kan. Kiai yang menang ya Kiai Haji, bukan Kebu Kiai Slamet, kalah. Sembahyang yang menang ya santri. Dan itu akhirnya menjadi tradisi. Sebutan sama barangnya beda, itu bisa jadi tradisi.
Semua disebut aqua padahal isinya beda, ada ades, ada apa, semua disebut unda padahal isinya Suzuki, apa kan ya sampai sekarang. Lah itu. Bahkan kadang hari raya ibu-ibu itu bungkusnya kongguan isinya rengginang. Nah, ini kan sama ini situasi itu gitu lah. Nah, itu diambil. Makanya kemudian para wali ini bekerja dengan standar yang tepat dan terukur. Setelah bahasa-bahasa disamakan, kemudian para wali melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa berat, yaitu pekerjaan struktural, di mana struktur kekuasaan di Nusantara waktu itu adalah struktur raja, hamba, kawulo dan gusti. Ini nggak bisa kalau tetap seperti ini, karena Rasulullah itu berpesan. Pesan Rasul itu tegas, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Ya, bagaimana mewujudkan konsep ro'iyah di tempat yang jauh. Ro'iyah itu apa? Orang yang saling bertanggung jawab. Bukan raja, bukan hamba, tapi ro'iyah. Itu bisa diberlakukan akhirnya di Nusantara dengan apa? Melebur raja dan hamba dalam satu konsep ro'iyah yang akhirnya sekarang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat rakyat untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Jadi dalam arkeologi pengetahuan ini barangnya ada, ro'iyahnya ada, dan ro'iyah itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasanya Rasulullah. Lu kok bisa bahasa Rasulullah terejawantah di Nusantara yang bahasanya adalah bahasa Jawa atau bahasa Melayu? Pasti dia yang kerja. Ini bahasa. Makanya ketika termasuk juga saya waktu itu berdebat dengan salah satu tokoh besar di Indonesia, ketika ada istilah bahwa Rasulullah ini mungkin keturunan Jawa karena suka bertapa, suka menyendiri. Saya bilang nggak bisa begitu. Loh, kenapa nggak bisa? Di Arab apakah punya tradisi bertapa? Punya, saya bilang. Bukti bahwa orang Arab punya tradisi bertapa adalah ketika orang Arab punya bahasa tahanus sama kholwat. Loh, kalau bahasanya ada, perilakunya pasti ada. Loh, artinya orang Arab punya kebiasaan bertapa. Buktinya apa? Punya bahasa kholwat sama tahanus. Kalau nggak ada bahasanya, perilakunya nggak ada. Kita nggak punya jerapah. Makanya orang Arab menyebut zarofah, binatangnya pindah ke sini kita sebut jerapah karena kita nggak punya, nggak punya barangnya. Orang Arab duwe kates, yang punya orang Indonesia. Makanya orang Arab menyebut babaya karena kita menyebut pepaya. Bahkan orang Arab juga nggak mengarabkan bahasa Indonesia. Enggak. Di sana tidak ada rambutan. Sana juga menyebutnya rambutan, bukan syariah, itu bukan. Gitu loh. Jadi enggak kemudian diarabkan, itu enggak. Bahwa rambutan itu bermakna sarun itu ya enggak. Kang bongso rambut ya enggak. Tetap aja rambutan. Gitu loh. Durian ya disebut durian. Itu. Lah cuman orang Eropa karena nggak punya durian, karena binatang apa buah ini menangan dilempar ke pohon apapun mesti hancur itu buah lain, maka disebut king's fruit itu kan, rajanya rajanya buah itu. Nah si Jack yang bawa penangka pertama ke Eropa maka kemudian disebut jackfruit. Nah, ini biasa kan gitu. Nah akhirnya kita punya raya, punya satu konsep yang luar biasa. Yang kemudian para ro'iyah itu kalau bersatu disebut musyarakah, bersekutu, bersekutu itu bahasa Jawa apa? Berkumpul dan berserikat lah ya, berserikat ya, musyarakah. Yang kemudian diserap ke bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Ketika musyarakah masyarakat, ini kedudukannya sama. Yang Nasrani, yang Islam, yang Hindu sama. Ngelanggar lampu merah pasalnya sama. Makanya ro'iyah di dalam musyarakah jangan dikafirkan. Itu maka jangan ribut, termasuk ketika hari ini Kapolrinya adalah
bukan dari agama Islam, karena dalam konsep musyarakah boleh siapa saja saling bertanggung jawab, karena Pak Sigit juga rakyat juga rakyat. Lah itu kenapa juga kemudian orang Katolik gak marah ketika jenderalnya itu makanya orang NU kan tenang, tahu itu ya. Yang lain biasanya karena tidak mengenal struktur dasar pembentukan musyarakah ini ribut. Nah kemudian musyarakah ini kalau ketemu ada sebuah sistem yang harus diambil oleh para wali, disebutkan kepada ayat Al-Quran wasyawirhum fil amri, maka kemudian lahir konsep musyawarah. Loh, nah kemudian konsep para wali ini menyebar melalui murid-muridnya, membangun sebuah sistem, membangun sebuah struktur sampai bentuk teritori, dan teritori itu yang kemudian karena teritorinya wali maka disebut wilayah. Itu tertuang secara tekstual di dalam hukum konstitusi Indonesia bahwa kita disebut wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Loh, kalau daerahnya disebut wilayah, masa sing bentuk saudagar, yang bentuknya adalah para wali. Jadi ini sudah clear apa yang disebut oleh Nahdlatul Ulama tentang pembawa Islam adalah para wali, clear secara ilmiah. Dan kemudian NKRI clear adalah daerahnya para wali. Maka Nahdlatul Ulama tidak pernah bergeming ketika mempertahankan Islam dan mempertahankan NKRI. Nah, inilah. Jadi makanya selalu terdepan. Makanya Nahdlatul Ulama tidak pernah gini-gini meliur-meliur, itu tidak pernah. Tidak pernah kalau sudah berbicara tentang NKRI, karena paham ini bagian dari wilayah. Tidak pernah bergeming. Ketika kemudian Indonesia membutuhkan kebersamaan antar Islam, NU pertama kali. Jadi yang kalau sekarang anak-anak yang ahistoris menganggap bahwa yang mempersatukan Islam di Indonesia adalah 212. Bagi anak-anak yang ahistoris pasti iya itu benar, baru pertama kali kaum muslimin enggak. Sebelum Indonesia merdeka, kaum muslimin ingin bersatu karena merasa umat terbaik, merasa khairu ummah itu. Ya sudah, kalau kita merasa ya'lu wala yu'la alaih, mari bersatu. Dipimpin langsung sama Kiai Wahid Hasyim mendirikan Majelis Islam A'la Indonesia. Jadi kita sudah pernah bikin persatuan Majelis Islam A'la, tapi ribut juga karena maunya beda-beda. Akhirnya kemudian ya sudah kita bermusyawarah, oleh NU dibikinkan fasilitas besar namanya Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi. Sampai kemudian ketika membicarakan Indonesia, Nahdlatul Ulama konsisten bahwa bangsa ini milik bersama. Tapi bahwa prinsip ketuhanan tidak boleh hilang. Maka bangsa ini adalah bangsa yang bertuhan, tapi mengayomi seluruh agama yang ada. Dalam satu bahasa singkat, ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu diambil sikap oleh Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena di situ ada Kiai Wahid Hasyim, anggota Dokurit Suzumbi Tusakai atau PPUPKI, dan Dokurit Suzumbi Inkai atau PPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Loh, ada di dalam panitia persiapan pendirian negara yang sekarang kita nikmati ini. Jadi jangan dikira NU itu tidak ada di situ, ada di situ. Bersama Bung Karno yang PNI itu, bersama Dr. Dr. yang dari Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah ada ketika membicarakan bangsa ini. Nah tiba-tiba yang olok-olok pendirian bangsa adalah mereka yang nggak ada di waktu itu, kan lucu. Jadi makanya gak usah khawatir, ini orang-orang baru yang ketika bangsa ini berdiri mereka nggak tahu dan nggak ada. Sama anak-anak yang punya ninja menyalakan sepeda ontel, ini sepeda ontel mbakmu ini sepeda ontel kuwi lek. Ya itulah. Jangan salahkan. Mentang-mentang bisa makan
Kentucky Fried Chicken menyalahkan tumpeng. Mbahmu biyen iki mangane tumpeng. Mentang-mentang sudah bikin fried chicken nyalahkan ingkung. Mentang-mentang punya bendera yang sablonannya lebih bagus menyalahkan merah putih. Mentang-mentang punya bendera lurik-lurik menyalahkan Nahdlatul Ulama. Bendera NU disalah-salahkan, bendera kuno. Itu bendera paling maju. Karena tidak semua orang bisa memahami bendera NU kalau bukan orang pinter. Hanya orang cerdas yang paham bendera NU itu. Apa? Tahun 1926 ketika bumi bulat belum disepakati karena Neil Armstrong belum naik ke langit, tahun 26 NU sudah bikin bumi bulat untuk lambang organisasinya. Lalu aja. Loh, coba nih keliru. Ternyata bumi ini datar. Zaman segitu itu belum ada referensi bumi bulat, ono gambar benua, ono gambar pulau itu. Kok wis iso Nahdlatul Ulama itu gawe lambang bumi bulat. Coba nek keliru. Wah isine kaya apa? Wah, iki kendirane wong kentir bubar kita. Itu benar-benar loh, zaman segitu. Neil Armstrong itu 50-an apa 60-an itu baru naik kan. Duh, iso ya menurut iki wong nekat. Loh, artinya apa? Ini lambang memang tidak dibikin dengan kerangka berpikir konseptual bumi, langit. Gitu. Wah, ini terus berjalan. Dan pertama waktu itu karya terbesar dari orang Indonesia gitu, karya monumental terbesar dari para wali adalah mampu membuatkan wadah nation state atau negara bangsa. Makanya Nahdlatul Ulama konsentrasi betul mempertahankan bangsa. Setelah konsentrasi mempertahankan organisasi, produk berikutnya yang bisa dilanjutkan adalah membuat bangsa, membentuk nation state, negara bangsa, buat anak-anak Nusantara. Malaysia konsentrasi membentuk bangsanya. Itu. Thailand konsentrasi membentuk bangsanya. Amerika konsentrasi semua membentuk bangsanya. Sebelumnya adalah tidak ada konsep itu. Konsepnya adalah kerajaan ini, kerajaan ini, kerajaan ini. Tapi prinsip yang disebutkan oleh Allah wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila harus dibuat. Apalagi perintah wattini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Kapan punya baladil amin untuk menjamin aksani takwimnya manusia dan menjamin amanu wa amilus sholihat. Ini apa saja bentuk baladil amin, bangsa yang aman menggunakan konsep yang disepakati pakai Pancasila. Ini utama yang harus dipertahankan untuk mewadahi agama dan manusia yang berbeda-beda dalam konsep ra'iyah, dalam konsep musyarakah, dalam konsep musyawarah. Maka kemudian lembaga tertingginya disebut Majelis Permusyawaratan Ra'iyah, Dewan Perwakilan Ra'iyah. Loh, ini adalah kreasi terbesar dari yang pernah dibangun oleh para wali, membentuk wilayah yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika ada kelompok-kelompok muslim termasuk kelompok yang lain ingin mengganggu negara kesatuan ini, maka kemudian atas nama agama mereka mengatakan Pancasila produk tauhid atau apa. NU tidak bergeming, bahkan NU keluar dari Masyumi bergabung dengan Bung Karno bersama Masyumi dan PKI. Demi apa? Mempertahankan kelangsungan bangsa dan negara Indonesia. Loh, tapi begitu PKI berkhianat, sapa sing menghabisi? NU. Makanya NU wis hafal, wong wis ngarit kan gitu. Ketika dibilangi bangkit lagi, ora wis entek. Wis hafal, enggak bisa dibohongi loh itu. Itu adalah perjalanan Nahdlatul Ulama. Dalam situasi sulit NU. Akhirnya Bung Karno kalah sama Pak Harto karena peta dunia berubah. Seiring perkembangan jatuhnya Hitler tahun 48, Soviet sama Amerika pecah kongsi. Indonesia dipaksa milih Amerika apa milih Uni Soviet. Bung Karno tidak kemana-mana, kami bikin non-blok. Tapi akhirnya arus besar dunia Bung Karno kalah, yang menang Pak Harto.
Akhirnya Pak Harto bikin fusi partai dan Nahdlatul Ulama ditaruh di dalam P3. Sampai akhirnya kemudian NU merasa sudah berjuang bersama Bung Karno, tapi akhirnya kucilkan. NU emosi ngelawan Pak Harto. Ini sampai kampanyenya seru kalau NU itu dulu. Hadirin, kalau kita semua penjenengan ke Ka'bah mau apa? Mau haji, mau tawaf. Kalau kau beringin ngising gitu, sampai ada tahun segitu 70-an. Saking emosinya. Itu saking emosinya. Tapi Pak Harto nggak punya pilihan lain karena apa? Kelompok kanan ini setelah kiri ditumpas, yang kanan oleh Pak Harto disebut ekstrim kanan, bergerak terus merongrong Indonesia dengan atas nama Pancasila, produk kafir dan togut. Akhirnya tahun 81 Pak Harto nggak punya pilihan selain bikin asas tunggal Pancasila. NU dalam situasi sulit musuhan sama Pak Harto, tapi Pancasila kebutuhan negara dalam konstelasi yang nanti kapan-kapan akan saya ceritakan dalam situasi yang lebih, karena ini panjang ceritanya, nanti sini lagi nggak apa-apa, kita ceritakan. Itu akhirnya apa? Nahdlatul Ulama mengambil sikap menerima asas tunggal Pancasila. Coba, tapi sama Pak Harto tetap ngelawan, tidak kemana-mana, tapi berada di mana-mana. Lah itulah akhirnya kemudian Pak Harto biar Gus Dur gak kehilangan NU gak kehilangan jejaknya NU, Mbak Tutut disuruh ikut Gus Dur. Akhirnya Mbak Tutut kemana-mana ikut Gus Dur, cari Gus Dur. Wong ikut naik kendaraan NU masuk ndak bayar. Akhirnya kemana-mana bayar. Nah setelah sering bayar tidur, Gus Dur capek nyupir, Mbak Tutut tidur, bis dihentikan, naikkan satu penumpang, ternyata anaknya Bung Karno. Akhirnya dua-duanya cakar-cakaran di belakang, tinggal tidur sama Gus Dur. Akhirnya dua singa berkelahi capek, ya yang ngomong singa yang jadi presiden. Nah, itu. Jadi proses Nahdlatul Ulama itu proses zahiran wa batinan yang luar biasa. Makanya dalam situasi milenial seperti ini, yang paling yang nggak gagap, yang lain masih gagap, masih selalu mengandaikan bahwa masa lalu itu adalah yang lebih baik. Iya, tapi kita ini manusia masa depan. Kalau yang masa lalu yang masih bisa diambil, kita ambil. Tapi kalau yang nggak bisa, ya tinggalkan. Mungkin masih bisa kalau kita di kampung pakai unta, masih bisa kalau di Arab sana. Di sini ngambil unta, tangkap polisi sempean. Nyolong untanya kebun binatang. Lu ini ada yang bisa. Jenggot mungkin masih bisa, kiai-kiai masih banyak yang berjenggot. Cingkrang mungkin juga masih ada. Setiap saya pakai sarung pasti cingkrang kok, nggak pernah di bawah mata kaki. Sarung saya pasti di atas mata kaki kok. Jadi nggak usah khawatir, ini nggak isbal. Nah, iya kan? Tapi bahwa yang saya pakai tidak lagi jubah. Kenapa? Karena jubah susah dipakai di tanah seperti kita yang berlumpur. Akhirnya para ulama kita dulu jubah udah dipotong aja sebagai baju syar'i biar tidak kehilangan istilah syar'inya, potongannya dikasih nama syar'un. Tapi kan di sini nggak punya huruf ain, punyanya monggo bodong, maka sarun jadi sarung, saruan jadi sarungan itu. Ini kan proses ya. Proses bernegara, proses beragama, proses melewati ini semua. Nah, ini kita sampai di titik milenial. Di milenial ini ada pertarungan besar seperti jatuhnya Hitler di tahun itu. Pertarungan apa? Pertarungan antara Amerika sama Cina. Ini pertarungan dagang terbesar di abad milenial ini. Ya suka tidak suka itu harus dilewati. Itu. Amerika sudah mulai keok sama Cina. Karena apa? Karena pemilik uang di Amerika menggeser uangnya ke Cina. Oh, itu konstelasi panjang, nanti lagi saya ceritakan lah kapan ya. Kan gitu. Yang akhirnya kemudian Amerika mulai nyerah ketika nggak bisa bayar obligasi tahun 2012. Ya sudah deh, nyerah aku, bikin film Kiamat 2020. Yang selamat adalah bangsa Amerika, bangsa Cina. Biar nggak Cina-Cina banget, yang selamat geser dikit lah Tibet. Nah udah itu, nyerah dia. Akhirnya mesin digeser dari Amerika, dikenal dengan satu film besar namanya Mortal Engine. Akhirnya Amerika ya sudah kalau nyerah kembalikan tongkat Sun Gokong. Akhirnya Cina bikin film The Forbidden Kingdom. Dan dunia sudah mulai seperti itu, mulai pelan-pelan. Nah kelompok-kelompok agama mulai nggak diopeni sama kelompok Amerika yang biasanya selama ini ngopeni mereka.
mulai jadi Ronin, samurai tak bertuan. Karena Cina sudah tidak lagi berbicara agama tapi produktivitas. Dia punya pengalaman sejarah yang panjang dengan cerita agama. Maka agama menjadi wilayah pribadi, sementara wilayah publik adalah produktivitas. Makanya di Cina nggak ada ribut agama. Tuhan kok terlalu ngelarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan ngelarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan terlalu berkuasa, dinaiki Sun Gokong, diobrak-abrik kerajaannya, Tuhan yang ngungsi gitu kan. Itu kan udah khas kayak Cina. Nah, itu dia mulai menata. Nah, milenial ini melampaui batas negara. Bahkan ekonomi pun dilampaui. Dulu ekonomi melewati batas negara, G2G, government to government. Sekarang sudah tidak, lompat antar negara, sudah nggak ada ininya. Makanya WhatsApp bisa ngelompat antar negara tanpa pajak. Tapi Cina siap, nggak boleh masuk Cina, dipalak sama WeChat. Facebook dihadang sama QQ, sama Renren. Itu Amazon dihadang sama Alibaba. Dalam situasi begini, uang paling banyak punyanya Jack Ma, Alibaba. Maka dalam situasi ini, duit kamu mau kemana, silakan, duitmu ada, tapi orangnya nggak perlu kelihatan. Ini kan biasa proses politik negeri dalam situasi yang seperti ini. Nah, lompat negara, lompat apa yang nggak bisa dilewati manusia milenial itu satu, tidak bisa ngelompat negara secara fisik. Sehebat apapun dirimu memahami Amerika, mau masuk Amerika, pasportmu tetap ditanya, pasportmu mana. Maka mempertahankan bangsa, menjelaskan kebanggaan terhadap bangsa adalah pekerjaan milenial. Makanya dulu Amerika agar bangsanya bertahan dengan khasanah Amerika bikin film koboi sampai berpuluh-puluh tahun. Cina membangun keyakinan kebangsaannya bikin film kungfu bertahun-tahun, dan pernah dijajah oleh Jepang bikin film, Jepang selalu kalah dengan Cina. Amerika nggak mau kalah ketika di Vietnam, dia gagas dengan anak-anak muda bikin film Rambo 1-6. Ketika Amerika dihantam sama spiritual Cina, dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Dihantam spiritual Jepang, dia bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Jepang namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Itu cara mereka. Jepang ketika harus menjelaskan kebangsaannya kepada anak-anak kecil antara rezim Tokugawa dan restorasi Meiji, dia bikin Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Bangsa itu Malaysia, bahwa bangsanya adalah bangsa yang berbaur antar ras dan suku, maka Upin Ipin harus kenal dengan anak-anak yang adalah anak Malaysia, tapi rasnya beda, ras India, tapi bangsa Malaysia. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia harus paham dengan anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Harus paham dengan anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Loh, itu kan cara mereka. Lah kita mau pakai apa? Penuhi PPNU, mau ngapain? What's next? Ngopo bareng ini gitu sarung ngopo? Kan gitu. Lu itu, iweng bareng ini mau apa? Yuk. Lah kita mau ngapain sudah? Ini dunia sudah flat. Gitu. Muncul orang-orang baru, muncul bangsa-bangsa yang kemudian menjadi lebih kuat. Tapi bangsa kita punya segalanya. Gitu. Dunia melihat bahwa bangsa ini punya potensi yang paling kuat di dunia, karena krisis ke depan dijawab oleh Indonesia bukan sebagai krisis apa, krisis pangan. Hanya bangsa kita yang punya tradisi makanan paling dinamis. Krisis air, bangsa kita tidak pernah kehilangan air. Krisis energi, tinggal pilih. Kalau energi adalah matahari, kita punya 3 waktu. Kalau energi adalah panas bumi, kita cincin api. Kalau energi adalah angin, kita punya pantai terpanjang di dunia. Kita mau pilih apa? Nah, nenek moyang kita mampu bikinkan wilayah, mampu bangunkan NKRI. Kita mau apa? Apa yang mau kita bangunkan? Kalau bukan NKRI, kita tingkatkan menjadi penguasa baru, peradaban baru pasca corona. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwajjida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, khtim lana bi husnil khatimah.
Ridhoka ya Allah terus ya Allah ij'al auladana dzurriyyatina talamidana lil khair ibadah rasul qiyamah wa hasil maqasidana maqasid dunya wal akhirah rizqan halalan tayyiban Allahumma aftah alaina fathal arifin bidika wa ansarna rahmatak walakina barasina ya Allah ya abaina ummatina masyayikhina وجدادي وجد المؤسس جمعية نهضة العلماء اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم اللهم اجعل قبر متمرد الجنان اللهم اجرهم هذا مرضي من اله محمد رسول الله بعقيدة المسلمين انها الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين